Hari ini kita akan melanjutkan yang pertemuan kita sebelumnya. Nah, kemarin itu Ibu menunggu-nunggu ada pertanyaan dari kalian, ternyata tidak ada. Jadi Ibu coba untuk kita pertemuannya lebih live seperti ini ya. Jadi nanti silahkan jika ada pertanyaan dituliskan saja di kolom chat atau langsung bisa disampaikan. Gitu. Jadi kita bisa diskusi bersama-sama. Nanti mungkin yang menjawab bukan Ibu tapi dari teman-teman kalian. Nah, sebenarnya untuk materi yang sekarang ini kita lebih banyak bercerita ya. Ini adalah tentang perkembangan pola berpikir manusia. Manusia berpikir itu tidak serta-merta kemudian sudah canggih seperti saat ini, sudah macam-macam penemuannya. Misalnya sekarang sudah pakai smartphone, kemudian juga laptopnya sudah sebegitu canggih, sudah ada touchscreen-nya, komputer juga semakin ramping, kemudian mobil juga macam-macam. Mungkin ada yang sudah pernah melihat mobil itu tanpa sopir itu juga bisa jalan tanpa menabrak, seperti itu ya. Nah, perkembangannya tentu diawali dari hal-hal yang paling sederhana terlebih dahulu. Ketika akan menemukan sesuatu, biasanya itu diawali dengan rasa ingin tahu. Nah, ini kita akan merenung ke diri masing-masing seperti itu ya. Apakah selama ini teman-teman semua sudah memiliki rasa ingin tahu yang besar? Apakah sudah memiliki rasa ingin tahu tentang segala hal yang ada di sekitarnya? Ada nggak tercetus misalnya pertanyaan ataupun misalnya pertanyaan yang paling sederhana yang ada di sekitar kalian. Yang mungkin terlihat konyol, namun itu juga bisa dipikirkan apa jawabannya. Dan itu mungkin saja nanti jawabannya bisa dikaji secara ilmiah. Ada nggak? Boleh? Siapa mau menyampaikan pendapatnya? Ada atau Ibu tunjuk ya? Ibu tunjuk acak dari presensi. Alifah Raihan? Iya, Bu. Bagaimana, Bu? Pernah nggak bertanya-tanya tentang di sekitar kalian yang misalnya entah itu sederhana apapun gitu? Yang ingin tahu jawabannya itu apa? Kalau saya tadi setelah membaca di PDF, itu saya masih agak bingung bagian yang persepsi terhadap alam. Untuk contoh kasus atau contoh konkret bagian generalisasi, baik generalisasi sempurna maupun tidak sempurna, Ibu. Saya masih bingung. Oh ya, itu nanti bisa ya di akhir-akhir kita bahas yang ada di persepsi terhadap alam di PDF halaman berapa, masih ingat? Sebentar, Bu, saya agak lupa halamannya. Halamannya agak belakang, Ibu. Oh ya, nanti Ibu cek ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, di sini tadi pertanyaan Ibu maksudnya adalah mungkin di sekitar kalian bertanya-tanya tentang hal yang terlihat konyol atau sederhana. Atau misal Ibu contohkan, pernah nggak berpikir atau bertanya-tanya duluan mana telur atau ayam? Iya, Bu, pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, ternyata itu kelihatannya kan seperti tebak-tebakan masa kecil, tidak ada penjelasannya secara ilmiah. Namun dari rasa ingin tahu yang sekonyol itu terlihatnya, nyatanya kemudian banyak ilmuwan juga yang meneliti kira-kira telur terlebih dahulu ataukah ayam terlebih dahulu. Itu nanti kalian bisa cek sendiri di YouTube dan lain sebagainya. Mungkin nanti Ibu juga bisa sharekan linknya ke kalian di Bismart bisa. Nah, dari situ nanti ada penjelasan-penjelasan secara ilmiah. Jadi awal mula pasti diawali dengan rasa ingin tahu, kemudian penjelasannya dengan yang paling sederhana. Mungkin bilangnya, mana mungkin ada telur kalau tidak ada ayamnya. Kemudian terbalik lagi, yang bilang duluan telur, bagaimana ada ayam jika tidak diawali dari telur, seperti itu ya. Nah, termasuk ilmuwan zaman dahulu itu juga banyak yang berdebat tentang duluan mana antara alam semesta ataukah waktu.
Jadi ada yang menyatakan bahwa alam semesta itu diciptakan terlebih dahulu, baru setelah itu Tuhan menciptakan waktu atau waktu berjalan bersamaan dengan pergerakan alam semesta. Namun ada yang bilang, sebelum adanya alam semesta, itu waktu sudah ada. Jadi ada perjalanan dari Tuhan kemudian menciptakan alam semesta. Jadi waktu itu muncul atau diciptakan sebelum alam semesta. Kalau kalian ingin tahu tentang filmnya atau barangkali pernah menonton itu waktu film Stephen Hawking. Jadi Stephen Hawking itu seorang ilmuwan yang mencari tahu tentang asal mula waktu atau bukunya itu yang terkenal The Origin of Time. Jadi awal mula waktu. Dari rasa ingin tahu ini kemudian seorang ilmuwan atau jiwa-jiwa saintis, dan meskipun kalian adalah dari PBSI ya, Sastra Indonesia, namun kalian juga bisa mengembangkan kemampuan atau skill seorang ilmuwan ini, karena bagaimanapun pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya banyak ada di sekitar kita. Kemudian nanti ketika kalian juga menuliskan skripsi, itu pasti diawali dengan rasa ingin tahu. Jadi kalian ingin menjawab sesuatu, kalian tuliskan dalam permasalahan, itu juga termasuk dari awal mula munculnya pengetahuan, seperti itu. Barangkali yang di pertemuan sebelumnya Ibu sudah contohkan itu tentang Newton ya. Waktu itu Newton itu ingin mengetahui apakah ada energi yang bekerja dari bumi sehingga setiap kali benda yang memiliki ketinggian itu pasti jatuh ke bawah. Kemudian muncul teori gravitasi. Jadi kira-kira itu. Nah, rasa ingin tahu pada manusia, apakah hewan juga memiliki rasa ingin tahu kira-kira? Kadang iya, Bu. Ya, hewan juga memiliki rasa ingin tahu, tepat sekali ya, Tian ya. Jadi hewan itu juga memiliki rasa ingin tahu seperti juga pada manusia, tetapi untuk hewan itu bersifat lebih sederhana atau sebutannya adalah idle curiosity. Idle itu artinya diam, jadi tidak berkembang. Paling rasa ingin tahunya itu dia pengen tahu makanan itu ada di sebelah mana, kemudian bagaimana caranya untuk mendapatkan makanan dengan lebih mudah, kemudian isinya tentang makan, hidup enak, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau manusia itu juga pikirannya hanya tentang makan, kemudian tidur, nyenyak, dan lain sebagainya, malas-malasan, itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari binatang. Jadi seharusnya untuk manusia yang sudah dibekali akal pikiran juga harus mengembangkan keterampilan untuk berpikir atau menanyakan fenomena-fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari. Oh ya, ini ada beberapa yang susah sinyal. Ibu jawab dulu. Nah, di sini, sebentar. Misalnya apa? Kenapa disebut rasa ingin tahu pada hewan itu bersifat idle? Nah, kalau kalian lihat sarang-sarang burung itu dari zaman dulu, misalnya burung pipit yang rumahnya itu sering dijadikan sarang burung di ventilasinya, hingga sekarang kalian sudah besar, itu tidak ada perbedaan bentuknya, tetapi berbeda dengan manusia. Manusia itu selalu melakukan revolusi-revolusi pada desain rumah, dari yang misalnya dulu masih sederhana, bentuk joglo, limas, dan lain sebagainya, masih tradisional, kemudian ada panggung. Nah, sekarang sudah lebih banyak desain-desain rumah itu, ada yang misalnya Nordik, kemudian ada yang pakai model bohemian, atau mungkin ada yang suka-suka minimalis yang agak-agak Korea seperti itu, atau mungkin Skandinavian. Jadi dari situ saja sudah dapat dibedakan antara cara berpikirnya hewan yang terbatas dibandingkan dengan cara berpikir manusia, termasuk juga pada desain baju. Burung tidak terlalu berpikir tentang fashion ya, tapi ketika manusia, kalian juga mau berangkat ke kuliahan misalnya, itu pasti sudah mikir-mikir kalau bajunya apa, jilbabnya apa, tasnya apa, seperti itu. Jadi pengen untuk selalu berkembang. Kemudian di sini, bentar lobet.
Untuk pemecahan persoalan sebagai akibat dari rasa ingin tahu dapat berupa penyelidikan langsung. Misalnya kalian melakukan observasi langsung, tadi perbedaan yang manakah lebih dahulu, ataukah telur dulu, ataukah ayam. Kalian punya itu di rumah, kalian amati, itu namanya penyelidikan langsung. Atau misal, mengapa sih orang jualan es krim itu selalu yang di bagian luarnya itu wadahnya double, yang di luar diisi es batu, dikasih garam. Tujuan penambahan garam itu apa? Nah, itu berarti melakukan penyelidikan secara langsung. Kemudian bisa juga dari penggalian hasil penelitian orang lain. Ini banyak kalian lakukan ketika melakukan atau menulis skripsi ya. Jadi kalian melihat dulu skripsi-skripsi yang sudah ada sebelumnya, termasuk juga misalnya jurnal dan lain sebagainya. Kemudian kerjasama dengan peneliti lain yang sedang memecahkan masalah yang sama atau sejenis. Ini tidak perlu seorang peneliti, ini misalnya ibu juga memberikan masalah ke kalian, kemudian ibu berikan masalah per kelompok, jadi dalam satu kelompok itu anggotanya bisa saling bekerja sama karena memiliki masalah yang sama, jadi bisa dipecahkan secara bersama-sama. Kemudian setiap orang memiliki rasa ingin tahu. Suara Ibu masih lancar di sana? Masih, Bu. Masih ya. Nah, setiap orang memiliki Di tempat rasa... saya agak putus-putus, Bu. Mohon maaf. Oh ya, tidak apa-apa. Nanti sambil Ibu rekam juga bisa diakses di YouTube nanti ya. Nah, ini setiap orang memiliki rasa ingin tahu tentang apa, bagaimana, dan mengapa terhadap suatu objek yang berbeda, tergantung bidang minatnya. Rasa ingin tahu ini dapat diperlemah atau diperkuat oleh lingkungan. Ini banyak dialami oleh ilmuwan-ilmuwan atau penemu-penemu ya. Jadi kebanyakan dari mereka justru diperlemah oleh lingkungannya. Misalnya ketika Steve Jobs itu juga banyak yang menghujat dan lain sebagainya. Kalian tahu sendirilah itu ceritanya. Kemudian Jack Ma misalnya yang foundernya Alibaba itu kan juga banyak halangannya atau banyak diperlemah oleh lingkungannya. Jadi misalnya kalian memiliki pemikiran yang sepertinya out of the box gitu ya, tidak pernah dipikirkan orang sebelumnya, terlihatnya aneh dan lain sebagainya. Kemudian ada orang-orang dari luar yang ngomentarin negatif seperti itu. Barangkali itu adalah ujian untuk menjadi orang yang besar. Jadi itu bagaimana seorang ilmuwan itu akan lahir, biasanya justru mendapatkan lemah atau diperlemah oleh lingkungannya. Jadi mendapatkan banyak halangan dari sekitarnya seperti itu. Jadi itu sebenarnya hanya untuk memperkuat tekad dari seorang peneliti itu sendiri, apakah benar-benar dia itu dengan keinginannya tidak akan tumbang dengan segala pikiran-pikiran atau omongan-omongan negatif yang di sekitar. Nah, kemudian perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Jadi kalau perkembangan fisik sangat jelas ya, mungkin yang rumahnya di sekitar Solo ada Sangiran, itu ada apa di sana? Sangiran, ada yang tahu? Situs manusia purba. Ya, ada Manusia purba. Museum Manusia Purba. Mungkin waktu SMA juga sudah belajar ada Pithecanthropus erectus, ada Homo sapiens, ada Meganthropus, Paleo javanicus, seperti itu ya. Jadi dengan perkembangannya kalian saat ini sudah menjadi lebih cantik, lebih ganteng. Kalau versinya orang sekarang seperti itu ya, badannya lebih tegap, kemudian juga lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kalau yang zaman dahulu bentuknya fisiknya masih seperti itu, digambarkan mirip-mirip dengan monyet atau mungkin orang hutan seperti itu ya, orang utan. Kemudian sifatnya juga sudah sangat berbeda. Kalau yang orang-orang zaman dahulu itu lebih nomaden atau lebih terikat dengan alam sebenarnya ya. Kalian itu sebenarnya berawal dari manusia yang memiliki kemampuan adaptasi terhadap alam yang sangat luar biasa. Namun dengan adanya teknologi, semua hal itu menjadi luntur. Misalnya kalau kalian tahu orang-orang zaman dahulu itu biasanya tidak perlu pakai janjian, saya sudah di sini dan lain sebagainya, tapi secara otomatis dengan entah itu telepati, entah apa, kaitan batin seperti itu ya, bisa bertemu dengan temannya di waktu yang sudah dijanjikan. Kalau sekarang kan sudah ada smartphone dan lain sebagainya, itu justru malah melemahkan insting kalian atau
naluri kalian seperti itu. Kemudian dari pikiran itu sudah jelas, perkembangan pola pikir manusia itu juga disebabkan bukan hanya rasa ingin tahu. Kalau yang tadi kita bahas itu rasa ingin tahu, namun dalam perkembangannya pola berpikir ini juga muncul karena desakan dari mencari pemecahan masalah atau kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Ini banyak ya untuk kelangsungan hidup itu, misalnya kalau saat ini tidak munafik tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Apalagi kemarin waktu ada corona awal itu juga banyak masalah timbul, hilangnya pekerjaan, banyaknya PHK, dan lain sebagainya. Kemudian dari kalian juga yang biasanya perkuliahan itu dilangsungkan secara tatap muka, sekarang harus melewati online, itu juga pasti ada masalah yang muncul di sana. Nanti jika ini Zoom-nya tiba-tiba mati, langsung masuk ke link-nya ya, karena punya Ibu ini Zoom yang gratis, jadi memang ada waktu batasnya, ada batas waktunya. Kemarin saat menggunakan Google Meet, karena Ibu kira tidak terlalu lancar, jadi Ibu pindah ke Zoom. Seperti itu ya, jadi nanti ketika ini tiba-tiba mati, silahkan kalian klik link-nya kembali. Nah, kemudian sejarah pengetahuan manusia itu diawali dari tahap teologi atau metafisika. Ini misalnya yang pertama itu ada mitos-mitos. Nah, di sini kita akan lebih banyak bercerita mungkin mitos itu sebenarnya apa. Jadi mitos itu banyak yang berupa cerita yang memberikan pedoman atau arah tertentu kepada sekelompok orang. Jadi meskipun itu terlihat sangat mustahil, tidak mungkin, ceritanya terlalu mengada-ada, tapi ada maksudnya. Jadi tujuannya adalah memberikan pedoman atau arah tertentu kepada sekelompok orang. Jadi misalnya ketika kalian membaca cerita bersambung tentang KKN Desa Penari, membaca atau tidak ya? Sempat membaca ya. Nah, di sana kan akan ada semacam mitos-mitos yang berkembang hanya di sekitar masyarakat situ, bahwa tidak boleh masuk ke sana karena seperti ini, seperti ini. Itu adalah cara yang paling gampang untuk memberikan pedoman atau arah. Jadi biasanya ketika suatu larangan, kemudian anjuran itu disampaikan dalam bentuk mitos, itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena ada unsur-unsur keterkaitan dari keyakinan gitu ya. Dan ini mungkin banyak juga kalian jumpai ketika kalian masih anak-anak diberikan nasihat oleh orang tuanya agar tidak makan di depan pintu misalnya. Kalau diceritakan secara ilmiahnya seperti ini, mungkin anaknya sudah nggak paham terlebih dahulu. Jadi lebih baik ditakut-takuti dengan mitos. Atau mungkin mitos yang lain, boleh bercerita salah satu? Mitos? Bu izin bercerita. Oh ya, dengan siapa terkait ini? Dengan Rizky Nurmawanti, Bu. Ya, Rizky Nurmawanti ya, boleh. Tapi ini tentang mitos pantai selatan yang ramai dibicarakan, itu tentang ya, boleh. larangan penggunaan baju berwarna hijau. Karena katanya kalau misalkan kita menggunakan baju berwarna hijau, nanti akan terseret ombak. Karena disukai oleh Ratu Selatan, seperti itu. Tapi pada kenyataannya, penggunaan baju berwarna hijau itu dilarang karena apabila kita terseret ombak, itu akan menyulitkan tim yang mencari kita. Karena kan baju berwarna hijau bercampur dengan laut, seperti itu, Bu. Bercampur dengan warna laut. Oh iya, terima kasih Rizky ya. Bagus sekali untuk mitosnya yang telah disampaikan. Tadi Rizky menyampaikan bahwa di pantai selatan itu ada larangan menggunakan atau memakai baju hijau ya. Nah, seperti tadi tujuan mitos itu kadang memberikan pedoman atau arah tertentu dengan secara lebih instan. Jadi orang-orang ketika dibilang jangan ke sana pakai baju hijau nanti hilang, itu hampir semuanya pasti akan patuh seperti itu ya, tanpa harus berpikir, bertanya dan lain sebagainya. Namun ketika ternyata dari yang mitos tersebut, katanya mitosnya kenapa nggak boleh pakai baju hijau, karena nanti akan disukai oleh yang di sana ya, ada Bunda Ratu Kidul seperti itu yang juga bajunya hijau. Ternyata nanti katanya akan merekrut atau memanggil orang-orang jika berpakaian hijau seperti itu. Kemudian ketika
ditelusuri secara ilmiahnya ternyata ada penjelasannya, tadi sudah diceritakan oleh Rizky, tepat sekali ya. Jadi ketika akan dicari misalnya hilang, naudzubillah gitu ya, bermain-main di sana, kemudian tidak sengaja terseret ombak, kemudian hilang terbawa ke tengah laut, yang dimana di sana itu banyak palung dan airnya memang biru itu gradasinya tidak begitu berbeda jauh dari hijau, jadi air laut pantai selatan itu sebenarnya biru kehijauan, nanti akan menyulitkan dari tim penyelamat untuk mencari jika pakaiannya itu kemudian berkamuflase dengan warna dari air laut. Ya, itu bisa sekali mitosnya seperti itu. Kemudian mungkin satu lagi, ada yang mau bercerita mitos yang diketahui? Ibu, saya maaf. Iya. Bagaimana? Suara Ibu putus-putus ya? Tidak, Ibu. Oh ya. Ada yang mau menceritakan mitosnya? Saya, Ibu, izin bercerita. Oh ya, dengan siapa ini? Asya, Ibu. Asya, ya boleh. Oh, Asya tadi berarti hadir ya, nanti Ibu ralat. Iya, hadir, Ibu. Tadi ada terkendala tidak bisa join karena sinyal. Oh ya. Gimana Asya, coba mitosnya? Di daerah sekitar tempat tinggal saya itu ada, di mana di situ tuh ada tikungan dan di situ ada pohon besar. Nah, di mana kalau misalnya lewat situ itu harus klakson. Nah, mitosnya kalau tidak klakson itu nanti akan terjadi suatu hal, entah itu jatuh atau hal-hal lain yang tidak baik seperti itu. Nah, itu sebenarnya pada kenyataannya itu kita harus klakson itu karena memang di situ jalanannya itu curam. Dan kita nggak fungsi kita dari klakson itu sendiri adalah untuk mengetahui kalau di lain arah yang berlawanan itu juga terdapat kendaraan. Nah, jadi di situ tuh bisa saling mengetahui dan menghindari untuk terjadi kecelakaan itu. Seperti itu, Ibu. Oh ya, terima kasih Asya. Bagus ya, ini dari Asya. Ada tikungan, kemudian ada pohon besar. Biasa kalau masyarakat kita, apalagi yang di daerah Jawa mungkin ya, yang Ibu tahu itu ada sedikit perlakuan khusus pada pohon-pohon besar. Jadi di situ ada tikungan, ada pohon besar, kemudian sering terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya dihubung-hubungkan dengan keberadaan pohon besar itu dan muncul mitos. Jadi kalau mau lewat sana harus klakson terlebih dahulu. Namun ternyata ada penjelasan ilmiahnya bahwa tadi tujuannya karena untuk memberitahu yang dari lain arah, kemudian karena jalanannya curam sehingga sering terjadi kecelakaan begitu ya. Nah, biasanya klakson ini juga tidak hanya di tikungan yang ada pohon besarnya, bisa juga misalnya ketika melewati jembatan itu juga sering ya ada mitos-mitos harus klakson dan klaksonnya harus 3 kali. Jadi katanya yang pertama untuk apa, yang kedua untuk membangunkan atau apa, yang ketiga agar mereka pergi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini ciri-ciri dari mitos itu bersifat subjektif. Jadi ada beberapa golongan atau kelompok yang mungkin tidak mempercayai dengan adanya mitos tersebut. Misalnya mitos kucing hitam dan lain sebagainya, itu tidak semua orang bisa percaya. Bisa saja dianggap itu hanya dongeng belaka, seperti itu ya. Jadi tidak masuk akal, bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, rasio atau penalaran belum terbentuk irasional. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan rasionalitas atau penjelasan secara ilmiah, meskipun ketika ditelusuri secara mendalam ternyata ada maksud-maksud tertentu yang bisa dijelaskan, gitu ya. Kemudian hanya daya hayal, jadi ini adalah hasil dari yang pertama pengetahuan manusia, jadi masih sangat sederhana, yang penting ada larangan, dibuatkan ceritanya, begitu. Kemudian bersifat intuisi atau imajinasi, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti itu. Nah, di sini manusia belum mampu memandang objek atau realita dengan inderanya sehingga manusia dan alam lebur menjadi satu. Lewat mitos, manusia merasa dapat menanggapi daya kekuatan alam sehingga ia merasa lebih aman dan dapat menghindarkan diri dari keganasan peristiwa alam. Ini tadi ya, masih ada hubungannya dengan contoh dari Rizky dan Asya, jadi tujuannya adalah menghindarkan diri dari peristiwa yang tidak diinginkan. Kemudian misalnya juga ketika akan naik gunung, mungkin dari kalian ada yang suka naik gunung, itu tidak boleh berangkatnya itu ganjil, nanti akan digenepin, atau mungkin akan hilang satu, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tujuannya biasanya untuk menghindarkan diri dari keganasan peristiwa alam, seperti itu.
Nah, apakah mitos ini hanya ada di Indonesia, khususnya misalnya Jawa dan sekitarnya, seperti itu ya, Jawa, Bali, dan lain. Ibu yakin yang di pulau-pulau lain juga ada mitos? Misalnya di Pontianak itu juga ada ya, asal mula dari nama Pontianak di Kalimantan dan lain sebagainya. Nah, mitos-mitos ini ternyata juga muncul tidak hanya di negara kita. Jadi sebelum-sebelumnya, kalau mungkin kalian sering mendengar ada Yunani, ada Athena, itu semuanya juga berawal dari mitos. Mungkin kalian ada yang tahu tentang kisah-kisah Hercules, kemudian di sana ada bapaknya itu Zeus dan lain sebagainya, itu termasuk dari mitos-mitos yang tumbuh di Yunani dan Athena. Jadi biasanya mitos-mitos ini selain menceritakan tentang terjadinya alam, mungkin yang lain seperti itu yang ada hubungannya dengan mitologi. Biasanya ya mitologi Yunani itu ada sebutan untuk dewa-dewa, kemudian ada bapak para dewa itu Zeus dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dalam golongan mitos. Nah, untuk Yunani ini mungkin Ibu akan bercerita sedikit tentang kotak Pandora. Ada yang pernah dengar istilah kotak Pandora? Belum ya? Jadi kotak Pandora itu adalah sebuah guci yang diberikan kepada seorang wanita yang bernama Pandora. Jadi waktu itu ceritanya api itu dikuasai oleh para dewa. Jadi manusia itu tidak bisa memanfaatkan api karena api dianggap hal yang sangat sakral. Jadi hanya para dewa yang boleh menggunakannya. Namun Prometheus itu merasa kasihan dengan manusia. Jadi dia ambil apinya Zeus kemudian diberikan kepada manusia. Saat itu manusia hanya ada laki-laki saja. Jadi tidak ada wanita. Semuanya laki-laki. Nah, setelah diberikan apinya ke manusia, jadi manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari. Tapi Zeus juga akhirnya tahu bagaimanapun melihat kok api kemudian datang atau muncul di dunia manusia, siapa ini pelakunya. Dan setelah diselidiki, akhirnya si Prometheus ini ketahuan dan dihukum. Salah satu hukumannya Prometheus ini kemudian diletakkan di gunung, dikunci di gunung seperti itu ya. Dan hukumannya kepada manusia itu adiknya Prometheus itu dinikahkan dengan seorang wanita. Jadi ini kalau dalam mitologi Yunani ini adalah wanita pertama yang ada di bumi. Wanita itu namanya Pandora. Dia memiliki kecantikan yang luar biasa seperti itu ya, sangat memikat. Jadi meskipun si kakak ini Prometheus sudah memberitahu kepada adiknya, ini Zeus sepertinya melakukan muslihat, tidak mungkin dia memberikan hadiah seperti ini seorang wanita kepadamu. Dia pasti ada maksud di baliknya, siasat seperti itu ya. Namun karena si adiknya ini sudah melihat wanita yang begitu cantik, tidak bisa menolak, sudah terlanjur jatuh hati istilahnya, kemudian menikahlah mereka. Nah, Zeus itu kemudian memberikan sebuah guci. Guci ini namanya yang disebut sebagai kotak Pandora tadi. Jadi ini sebenarnya bukan kotak ya, meskipun namanya adalah kotak, tapi bentuknya sebenarnya adalah guci. Guci ini diberikan Zeus kepada Pandora sebagai hadiah pernikahan. Nah, si Prometheus itu masih gigih untuk memberitahu kepada adiknya, itu diberitahu istrimu bahwa kotak itu berbahaya, jangan sampai dibuka. Nah, si suami ini akhirnya menasehati istrinya. Ini meskipun gucinya sangat indah, kamu jangan berusaha untuk melihat apa isinya, itu ya. Jadi biarkan dia tertutup karena sepertinya di sana ada sesuatu yang mungkin saja berbahaya, itu. Nah, si Pandora ini nurut kepada suaminya. Jadi si guci itu tidak diapa-apain, hanya dilihat-lihat saja, dielus-elus dan lain sebagainya. Namun semakin berkembangnya waktu berjalan, si Pandora ini lama-lama juga akhirnya istilahnya muncul curiosity-nya ya. Tadi seperti yang kita sebutkan di awal, rasa ingin tahu. Si Pandora ini pengen mengerti apa sih yang di dalamnya itu, kok sepertinya menarik.
mungkin tidak apa-apa kalau ditengok sedikit, kan banyak juga ya kita biasanya kalau kepo itu nggak apa-apa lah dikit-dikit nanti juga tobat gitu misalnya. Nah sama ini si Pandora juga seperti itu, dibuka sedikit, ditengok, nah ternyata semua hal-hal yang terkurung di dalamnya akhirnya keluar, dan keluar itu langsung menyebar ke seluruh penjuru bumi. Yang keluar itu apa saja? Ternyata yang keluar itu adalah hal-hal yang negatif, ada ketakutan, ada trauma, ada kecemasan, ada bencana, penyakit, kemudian kelaparan, dan lain sebagainya. Jadi Pandora itu langsung shock seperti itu ya, telah melakukan kesalahan besar. Jadi dulu manusia itu hidup dengan damai, dengan dibukanya Pandora, kotak Pandora ini akhirnya kehidupan bumi menjadi tidak selaras lagi. Namun setelah itu Pandora masih menengok lagi ke dalam gucinya. Ternyata di sana masih tersisa satu hal, yaitu harapan. Jadi apapun yang terjadi, ini adalah biasa ya, kalau mitos itu pasti dihubungkan dengan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Nah, dari cerita kotak Pandora ini bisa diambil hikmah atau pelajaran bahwa seberat apapun hidup, misalnya banyak cobaan dan lain sebagainya, namun jangan lupakan satu hal, yaitu harapan, seperti itu. Nah, banyak sekali nanti mitos-mitos yang ada di Yunani, barangkali misalnya ada kesempatan di lain waktu bisa kita bercerita kembali. Jadi kalau di sini dicontohkan gunung meletus, mitosnya Dewa Sakti sedang murka. Mungkin juga kalian sudah tahu kalau mitosnya gerhana bulan itu apa dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian setelah melalui tahap mitos yang lebih terikat pada keyakinan, agama, dan lain sebagainya, atau daerah tertentu, kemudian muncul tahap yang kedua, yaitu filsafat. Tokoh filsafat yang paling dikenal, mungkin ada yang tahu? Tokoh yang disebut Bapak Filsafat siapa ya? Ada yang tahu? Aristoteles, Bu. Ya, boleh Aristoteles. Ya, boleh disebutkan Aristoteles, kemudian? Sokrates. Siapa ini tadi yang menjawab Sokrates? Thales. Aziza Nuzul, Bu. Aziza? Ya. Ya, kemudian siapa? Ada Sokrates, ada Aristoteles, siapa lagi? Plato. Thales. Ya, Ibu simpan 3 ini ya. Jadi tadi ada jawaban dari teman-teman, ada Sokrates, ada Plato, Aristoteles. Tepat sekali, ini disebut sebagai 3 pilar utama filsafat. Jadi sebenarnya yang kita sebut sebagai bapak filsafat adalah Sokrates. Sokrates itu filsuf pertama. Jadi Sokrates adalah orang Athena. Waktu itu seperti kalian tahu di Athena itu ceritanya adalah dewa-dewa. Jadi apapun yang dilakukan kalau bentuknya larangan pasti dibilangnya nanti dewanya murka. Misalnya jangan membuang sampah ke sungai, nanti dewa sungainya murka. Jangan menanam padi di hari apa, nanti dewi padinya murka. Seperti itu ya. Nah, Sokrates itu ingin sedikit memberikan pencerahan kepada masyarakat Athena waktu itu. Namun nyatanya hal itu tidak sejalan dengan misi dari Sokrates, karena tentu saja yang diserang adalah keyakinan masyarakat itu. Seperti tadi ya, mitos itu banyak hubungannya dengan agama, keyakinan. Jadi sudah semacam menjadi hal yang dianut erat oleh masyarakat Athena saat itu. Jadi ketika Sokrates ingin mendobrak atau melakukan revolusi pemikiran di sana, dianggapnya adalah murtad, seperti itu. Jadi di akhir hidupnya Sokrates itu justru dieksekusi mati ya, karena ada 3 tuduhan untuk Sokrates ini. Yang pertama, dianggap meracuni pikiran anak muda, karena kalau seperti kalian tahu, yang suka dengan pikiran-pikiran revolusioner itu biasanya adalah anak-anak muda. Jadi kalau yang tua-tua itu biasanya sudah saklek, sudah status quo, sudah tidak bisa diubah begitu ya. Jadi yang marah-marah itu yang tua-tua. Yang muda ini banyak yang jadi pengikutnya Sokrates. Nah, termasuk Plato. Jadi sebenarnya Plato adalah murid dari Sokrates. Kemudian tuduhan yang kedua itu dianggap melawan dewa. Jadi dewa itu sudah yang paling top di sana, seperti kedudukan Tuhan itu ya. Ketika itu mau didobrak tentu saja dianggapnya murtad dan lain sebagainya. Jadi
harus dimusnahkan, dieksekusi mati. Kemudian dianggapnya adalah membuat agama baru, yaitu agama filsafat. Nah, saat eksekusi matinya itu, Sokrates harus meminum racun. Jadi minum racunnya itu tidak dipaksa, tapi minum sendiri. Padahal dari sipir penjaranya, jadi sebelum meminum racun, Sokrates ini juga di penjara terlebih dahulu. Dari sipirnya itu sebenarnya sudah tahu kalau Sokrates ini bukan yang bersalah atau tidak bersalah sama sekali. Jadi dibiarkan pintu penjaranya itu terbuka, silakan kalau mau keluar. Tapi Sokrates bilang, jika saya kabur saat ini, maka apa yang saya perjuangkan itu akan sia-sia. Jadi seperti itu. Nah, justru dari kematian Sokrates ini kemudian murid-muridnya yang sangat banyak, yang masih muda-muda itu kemudian kehilangan gurunya, menyebar ke segala penjuru bumi. Dan setiap kali menceritakan tentang ajaran filsafatnya, itu selalu dengan kaitan atau ucapan dari Sokrates. Jadi tidak pernah Plato itu memberikan pelajaran misalnya ini menurut saya, tidak pernah, tapi selalu dianggapnya dalam kurung Sokrates, tahun berapa. Jadi mungkin seperti kalian misalnya mendapatkan pelajaran dari dosen siapa, kemudian pengen menyebarkan itu atau memberitahu ke temannya, itu masih menurut Bu ini loh, menurut Pak ini loh. Jadi akhirnya justru setelah itu Sokrates menjadi terkenal, ajarannya banyak dianut di segala belahan bumi. Kemudian siapa Aristoteles? Tadi kalau Plato itu muridnya Sokrates, nah Aristoteles ini adalah murid dari Plato. Jadi sebenarnya urutannya seperti itu. Sokrates itu gurunya, muridnya itu Plato, kemudian muridnya Plato itu adalah Aristoteles, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dianggapnya sekarang filsafat yang ada di barat itu hanya footnote atau catatan saja dari dua orang, yaitu Plato dan Aristoteles. Jadi bisa dibayangkan bagaimana luasnya pengetahuan atau pemikiran filsafat oleh dua orang tersebut, apalagi Sokrates, karena seperti yang tadi sudah disampaikan, Plato dan Aristoteles itu hanya menyampaikan apa yang sudah diberikan oleh gurunya. Nah, ini yang terakhir setelah melalui tahap-tahap filsafat seperti itu, kemudian masuk ke tahap ilmu atau tahap positif. Di sini semuanya sudah melakukan penjelasan secara ilmiah atau pembuktian secara saintifiknya seperti apa, kemudian juga sudah melibatkan rasio atau bersifat rasional. Jadi di sini manusia sebagai subjek sudah menempatkan dirinya di luar alam, sehingga ia tidak perlu meleburkan diri dengan alam dan dapat memandang alam lebih leluasa. Masih lancar di sana untuk Ibu? Masih lancar, Ibu. Lancar ya? Masih, Jadi Bu. kalau tadi manusia masih terlalu erat dengan alam, kemudian misalnya ada manusia gunung atau manusia goa, alat-alatnya masih pakai batu dan lain sebagainya. Sekarang manusia sudah lebih ada sekatnya dengan alam, kemudian juga menciptakan alat-alatnya juga untuk bagaimana mengolah alam. Jadi tujuannya sebenarnya untuk mengolah alam dengan lebih baik. Namun pada kenyataannya akhirnya ada jeda atau gap tertentu antara manusia dengan alam yang ditinggalinya. Jadi sebenarnya ada positif dan negatifnya ya. Ciri pola pikir tahap ini rasio sudah mulai terbentuk, kemudian objektif. Objektif itu artinya bisa diterima oleh semua golongan atau semua orang seperti itu ya. Jadi kalau yang tadi itu mitos itu subjektif, jadi misalnya untuk mitos-mitos yang berkembang di Pantai Selatan itu hanya diyakini oleh orang-orang Indonesia, misalnya seperti itu. Kemudian mitos-mitos yang berkembang di Barat hanya dianut oleh orang-orang Barat itu. Hantu-hantunya kan juga berbeda-beda ya, mitos-mitos tentang hantunya. Kalau di Indonesia itu ya kalian tahu sendiri yang jumping candy itu, kemudian juga ada tante-tante berwajah murung misalnya. Kalau di sana itu berbeda lagi, ada vampir dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian sistematis. Sistematis itu berarti ada tahapan-tahapannya. Misalnya dari awal itu dari fase mengamati alam semesta, kemudian bertanya apakah penyusun alam semesta ini, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan, dilanjutkan dengan mengumpulkan data, kemudian mengkomunikasikan.
Dan yang terakhir bersifat kritis, jadi lebih banyak memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar. Muncul penalaran deduktif dan induktif. Nah, ini akan kita bahas kembali tentang penalaran ini. Dan Ibu yakin karena kalian adalah anak-anak PBSI pasti sudah sering mendengar tentang deduktif dan induktif. Apa itu deduktif? Ada yang mau menjawab? Atau mungkin misalnya kalau paragraf deduktif itu apa? Paragraf induktif itu apa? Saya Ibu Dengan siapa? Widya Sari Pangesti. Boleh, Widya, silahkan. Kalau yang deduktif itu yang bagaimana? Menurut saya, paragraf deduktif itu yang kalimat utamanya di awal paragraf. Kalau induktif itu kebalikannya, jadi itu paragraf utamanya di akhir kalimat gitu, Bu. Coba kalau Terima kasih. Ibu mau bertanya lagi ya ke Widya. Kalau yang deduktif itu berarti umum ke khusus atau khusus ke umum? Kalau yang deduktif itu khusus ke umum. Khusus ke umum. Umum ke usus. Coba direnungkan lagi yang mana? Yakin ya? Halo Widya? Ibu masih lancar di sana ataukah ini putus? Masih lancar, Bu. Oh ya. Widya yakin ya tadi untuk deduktif umum ke khusus? Iya. Berarti Iya, Bu. Yang induktif berarti? Khusus ke umum. Khusus Menurut ke saya ya, Bu. umum. Oh ya. Tolong dirawat kalau misal salah. Oh ya, nanti dibahas bareng-bareng ya. Jadi tadi sudah tepat sekali yang disampaikan oleh Widya. Jadi kalian ini pasti sangat mudah untuk mengingatnya karena ini juga kajian kalian. Kalian sudah sangat sering membahas ini. Kalau di bahasa Indonesia ada paragraf deduktif dan induktif. Kalau di literasi sains ini kemudian ada penalaran secara deduktif dan penalaran secara induktif. Jadi penalaran deduktif tadi disampaikan adalah penalaran yang dari umum ke khusus. Kemudian yang induktif sebaliknya. Kita bahas ya. Nah, tadi tepat sekali yang disampaikan Widya. Jadi yang deduktif itu disebut rasionalisme. Jadi sudah ada set pikiran di otak ya, tidak dapat diubah, itu adalah kenyataannya begitu kalau deduktif. Cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, menggunakan pola berpikir silogisme atau silogismus yang terdiri dari dua buah pernyataan atau premis, mayor dan minor. Mayor itu yang besar, minor itu berarti kecil, dan sebuah kesimpulan atau konklusi. Jadi contohnya semua makhluk hidup bernafas. Jadi ini sudah tidak bisa diubah lagi. Di pikiran itu pokoknya sudah paten kalau semua makhluk hidup itu bernafas. Jadi jika ada di sini pernyataan Endang adalah makhluk hidup, dia tinggal ditarik dari sini kesimpulannya. Jadi Endang itu bernafas. Bisa dilihat dari premisnya, yang semua makhluk hidup bernafas itu kan umum ya, lebih besar, lebih general. Kemudian yang premis kedua, Endang adalah makhluk hidup, itu lebih khusus. Nah, masalahnya ada kesulitan menilai kebenaran premis-premis yang digunakan. Seperti tadi, sebenarnya untuk penalaran deduktif, itu sudah paten di pikiran, kenyataannya seperti itu, tidak bisa diubah. Lepas dari pengalaman, jadi tidak ada hubungannya dengan experience. Semuanya hanya ada di pikiran, jadi tidak ada pengetahuan baru. Semua makhluk hidup bernafas, hewan itu, semua makhluk hidup bernafas, hewan bernafas berarti dia adalah
makhluk hidup seperti itu ya. Jadi tidak ada perkembangan yang baru, tidak ada ilmu-ilmu baru, semuanya hanya turunan dari hal-hal yang bersifat umum tadi, tanpa ada kesepakatan yang dapat diterima semua pihak, sudah paten tadi, dan kesulitan menerapkan konsep rasional pada kehidupan praktis. Nah, di sini juga ada contoh-contoh penalaran deduktif yang salah. Jadi ini yang kelemahan-kelemahannya itu akhirnya bisa memunculkan penalaran yang salah. Semua orang yang tertawa pasti gembira. Ini semua berarti general, kemudian khususnya adalah orang gila itu tertawa, ya berarti kesimpulannya orang gila itu gembira. Nah ini kan belum tentu. Misalnya di sini juga bisa disebutkan tadi yang temennya jumping candy itu tertawa, berarti si dia itu gembira. Itu kan juga belum tentu. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul dari penalaran secara deduktif ini. Kemudian yang berikutnya penalaran induktif, itu tadi sudah disebutkan oleh Widya, yaitu penalaran dari khusus ke umum. Contohnya, bila besi dipanaskan bertambah panjang, ini kan khusus kecil ya. Tembaga dipanaskan juga bertambah panjang, aluminium juga bertambah panjang. Nah kesimpulannya semua logam dipanaskan itu bertambah panjang. Nah masalahnya kadang sekumpulan fakta atau gejala atau kasus tersebut tidak bersifat konsisten. Mungkin saja ada yang bukan logam tapi kalau dipanaskan itu bertambah panjang. Jadi akhirnya bingung ya karena tidak konsisten. Jadi tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa semua logam jika dipanaskan itu bertambah panjang. Nah, kelemahannya fakta yang nampaknya berkaitan belum dapat menjamin tersusunnya pengetahuan yang sistematis. Kalau kelebihannya sebenarnya dari penalaran secara induktif ini bisa memunculkan ilmu baru karena tidak ada pakemnya yang sudah ada di pikiran. Jadi masih ada masukan-masukan ke sana untuk bisa mengubah yang terstruktur di otak. Kemudian batasan yang dimaksud sebagai pengalaman, stimulus pengalaman atau persepsi. Jadi kalau tadi deduktif itu pikiran atau rasionalisme, kalau induktif itu lebih ke pengalaman, ya, atau persepsi. Kemudian kemampuan panca indera manusia itu juga terbatas. Kemarin contohnya, misalnya kelelawar itu manusia itu berbeda dari kelelawar. Kelelawar bisa mendengar hingga suara ultrasonik yang frekuensinya tinggi, manusia tidak bisa mendengar. Lumba-lumba dan lain sebagainya, atau mungkin paus begitu ya. Itu memiliki frekuensi-frekuensi suara yang tidak bisa didengar oleh manusia. Mata manusia juga terbatas, kemudian indera perasanya juga terbatas. Jadi itu merupakan kelemahan dari penalaran induktif. Ini contoh penalaran induktif yang salah. Ani telinganya lebar, pintar. Ini kan katanya kalau telinganya lebar, dia berarti pintar. Agung juga telinganya lebar, pintar. Jadi semua yang memiliki telinga lebar pasti pintar. Ini juga belum tentu. Nah, yang terakhir, tadi ada indera-indera yang terbatas dari manusia. Indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman dan pencecap, kemudian indera perasa. Di sini ada batasan-batasannya yang sehingga dari penalaran-penalaran manusia itu juga harus saling membantu atau saling mendukung. Jadi tidak bisa antara penalaran secara deduktif itu berjalan sendiri, induktif sendiri, namun keduanya harus saling bersinergi untuk menghasilkan pengetahuan. Jadi yang disebut ilmu pengetahuan itu jika cara memperolehnya menggunakan metode ilmuwan atau metode saintifik tadi, yaitu yang merupakan gabungan dari rasionalisme atau penalaran secara deduktif dan empirisme atau penalaran secara induktif. Dan disebut ilmu alamiah itu jika objeknya itu berupa pengalaman manusia yang berupa gejala-gejala alam yang dikumpulkan melalui metode keilmuan serta mempunyai manfaat untuk kesejahteraan manusia. Jadi lagi-lagi semua ilmu pengetahuan yang ada saat ini itu tujuannya adalah untuk mempermudah kehidupan. Mungkin seperti itu saja. Nanti jika ada pertanyaan bisa dituliskan di forum, nanti termasuk dari jawaban pertanyaan siapa tadi yang pertama itu? Ibu lupa pertanyaannya. Ya nanti bisa Ibu cari ya.
Ibu ingat-ingat. Mohon maaf, Ibu. Oh ya? Ada pertanyaan? Yang pertama, yang tentang jawaban pertanyaan tadi, pertanyaan saya yang pertama tadi berarti saya tulis di forum atau bagaimana ya, Bu? Iya, boleh dituliskan di forum saja. Nanti bagi Baik, yang lain, jika ada pertanyaan juga silahkan dituliskan di forum. Nanti teman-teman bebas untuk menjawab pertanyaan temannya ya. Jadi nanti Ibu juga akan menilai dari proses diskusi, baik yang bertanya maupun yang menjawab. Nanti akan Ibu tarik konklusi di akhir kira-kira seperti apa untuk rangkuman jawaban dari teman-teman. Jadi silahkan aktif di sana ya, itu ada bisa menambah-nambah sedikit untuk nilai kalian. Kemudian sebagai penutup kita sudah belajar tentang rasa ingin tahu yang itu merupakan awal mula dari pengetahuan atau berkembangnya pengetahuan saat ini. Ini ada salah satu quote dari seseorang yang sangat terkenal di bidang fisika maupun kimia, yaitu Sir Isaac Newton gitu ya. Ini orang Inggris yang mendapatkan gelar kebangsawanan dari Ratu Elizabeth karena penemuannya yang dianggap bermanfaat bagi manusia. Quote-nya yaitu, aku tidak mau tahu apa kata orang tentang aku. Jadi dulu itu Newton sering dianggap sebagai orang gila ya, tidak waras karena sering mengamati hal-hal yang tidak penting. Bahkan pernah dilaporkan oleh tetangganya karena saat itu beliau mengamati keran air yang menetes. Dan itu diamati dengan amat sangat hingga mengganggu tetangganya, jadi dianggapnya entah autis, entah skizofrenia, kemudian dilaporkan ke polisi dan sempat ditangkap begitu ya. Jadi ini merupakan pernyataan-pernyataan dari Newton, dia tidak mau tahu apa kata orang tentang aku, mau dianggap gila juga tidak apa-apa, tetapi bagiku sendiri, aku tidak berbeda dari seorang anak kecil yang senang bermain di pesisir laut. Jadi biasanya rasa ingin tahu yang besar itu justru ada di anak-anak kecil yang pengen tahu Tuhan itu di mana, kemudian kenapa saya itu harus menjadi laki-laki, kenapa kakakku itu perempuan, itu biasanya justru yang banyak bertanya adalah anak kecil. Nah biasanya kenapa seiring dengan dia bertambah dewasa, kemudian hilang rasa ingin tahunya, itu biasanya kesalahan dari orang dewasa. Jadi kalau adiknya itu bertanya, kadang dianggap nggak usah cerewet gitu ya. Jadi kalau kalian punya adik, ketika dia bertanya, ya silahkan saja, tidak apa-apa, dipersilahkan, diakomodasi seperti itu ya. Jangan sampai rasa ingin tahunya itu hilang, karena justru dari sana itu nanti seorang anak itu akan berkembang menjadi lebih cerdas atau memahami sekitarnya. Jadi Newton ini menganggap dirinya tidak ubahnya seperti anak kecil yang senang bermain di pesisir laut, yang sesekali menemukan batu yang lebih aneh atau kulit kerang yang lebih indah dari biasanya. Akan tetapi lautnya sendiri tetap menjadi misteri yang besar sampai sekarang. Jadi hal-hal yang kita pahami saat ini, pengetahuan yang sudah kita serap yang ada di diri kita itu hanya sebagian kecil saja dari misteri yang ada di alam semesta. Jadi tidak ada ruang bagi kita untuk merasa sudah mengetahui segalanya dan sombong atau jumawa. Demikian mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Kemudian jangan lupa untuk tagihannya hari ini sudah Ibu tuliskan di Bismat. Jadi ada tugas untuk perkembangan pola berpikir manusia. Yang kedua ya, tugas yang berikutnya Ibu berikan waktu. Setelah ini ada kuliah tidak? Ada, Ibu, ada kuliah. Ada setengah 2 ya? Setengah 2 sampai 15.50, Ibu. Oh iya, berarti tugasnya Ibu buka sampai jam 8 malam hari ini ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, silahkan dikerjakan, dituliskan di kertas. Jadi tulis tangan ya, jangan ketikan, kemudian difoto atau di-scan, di-upload dalam bentuk file PDF, jangan JPEG. Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu mohon maaf. Iya. Ega hadir tadi waktu presentasi, saya masih terkendala untuk masuk Zoom, Bu. Terima kasih. Oh ya, nanti Ega sama Asya ya, Ibu Edit hadir hari ini.
Nah, seperti itu saja. Banyak kekurangan, mohon maaf. Akhir kata, oh ya, jangan lupa yang di forum boleh bertanya di sana dan berdiskusi. Akhir kata, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Bu.